Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Sejak penculikan Klaus dan Elna, para anggota Tomoshibie secara aktif mulai melancarkan serangan mereka terhadap Klaus. Bahkan segala macam jebakan telah memenuhi setiap sudut istana Kagero. Jadi jika sang target berhasil melewati jebakan pertama, maka jebakan selanjutnya sudah menantinya. Tentu saja Klaus berhasil menghindari itu semua, dan malah jebakan itu berbalik menyerang para gadis itu. Mereka mulai mengeluh karena semua serangan mereka tidak ada yang berhasil. Terlebih lagi saat ini tubuh mereka terkengkang dengan kawat hasil jebakan mereka sendiri. Namun untuk pertama kalinya Klaus memuji mereka dengan tulus, bahwa mereka telah bertambah kuat. Dengan begitu Klaus bisa mempercayai mereka untuk menyelesaikan misi mustahil ini. Klaus kemudian menjelaskan detail mengenai misi yang akan mereka hadapi. Jadi di video sebelumnya sudah dikasih tahu kalau mereka akan mencuri senjata biologis yang berada di Kekaisaran Galgando. Apa sih senjata biologis itu? Senjata biologis atau yang disebut boneka Hades. Dalam mitologi Yunani, Hades sering dianggap sebagai dewa kematian. Jadi singkatnya, senjata biologis ini adalah virus mematikan. Dan jika senjata biologis ini digunakan oleh Kekaisaran Galgando dalam perang, maka ratusan bahkan jutaan nyawa dapat melayang karenanya. Dan karena tingkat kematiannya mencapai 90%, Klaus pun memberikan mereka pilihan, apakah mereka ingin bergabung dengannya dalam misi ini atau tidak. Lily adalah orang pertama yang menyatakan keikutsertaannya, diikuti oleh para gadis lainnya. Akhirnya mereka semua setuju untuk bergabung bersama Klaus. Ketika Klaus sedang mengenang kembali kebersamaannya dengan anggota Homura yang kini telah tiada, Lily masuk ke kamarnya Klaus dan menanyai rencana apa yang akan dilakukan Klaus. Namun Klaus balik bertanya, apakah Lily tidak keberatan ikut serta dalam misi ini. Padahal sebelumnya Lily pernah mengatakan kalau ia tidak ingin mati. Lily menjawab bahwa ia memiliki kepribadian egois dan juga Lily ingin menjadi pemimpin yang lebih baik di mata rekan-rekannya. Seminggu kemudian, anggota Tomoshibie berangkat dari istana Kagero menuju ke Kekaisaran Galgando. Di sini mereka terbagi menjadi dua kelompok. Klaus dan beberapa gadis memperoleh visa kerja sebagai seniman. Lily dan yang lainnya mendapat visa tamasya dengan dalih menjadi putri orang kaya. Tentunya visa ini telah dipalsukan dengan sempurna. Selama setengah hari, mereka menjalani pemeriksaan dan juga barang bawaan mereka diperiksa secara menyeluruh, hingga akhirnya mereka berhasil melewati perbatasan. Tidak ada tanda-tanda mereka dibuntuti. Fasilitas penelitian Andy akan menjadi bangunan yang seharusnya disusupi Tomoshibie. Dan karena ini adalah lembaga yang meneliti senjata tipe baru, keamanannya pun telah diperketat. Maka dari itu, mereka perlu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai fasilitas penelitian Andy ini. Mereka memutuskan untuk membagi tim menjadi 3 regu. Regu pengumpulan informasi tentu saja bertugas mengumpulkan segala informasi dan berkoordinasi dengan regu lainnya. Regu perbuatan aneh bertugas mengalihkan perhatian dan mendukung regu pengumpulan informasi. Regu aksi bertugas menggunakan informasi yang telah mereka kumpulkan dan menghubungi VIP mereka. Ketika Lily bersama dengan 2 gadis lainnya sedang menjalani tugas mereka, ketiganya merasa kelaparan. Seorang gadis Tomoshibie berambut putih berhasil mencuri dompet dari seorang pria yang berpapasan dengan mereka. Mereka kemudian pindah ke sebuah gang sempit. Namun ada 2 polisi yang menghalangi jalan dan meminta mereka untuk menunjukkan isi tas yang mereka bawa, karena tempat yang mereka datangi sangat rawan terhadap pencopetan. Lily lantas menyalahkan gadis berambut putih itu, karena memilih tempat dengan banyak pencopetan. Mereka mungkin bisa saja menghajar para polisi tersebut, namun mereka lebih baik menghindarinya agar tidak menarik perhatian yang tidak diperlukan. Karenanya mereka hanya pasrah menyerahkan tas mereka. Kedua polisi itu tanpa menahan diri sama sekali langsung membuka tas dengan pisau. Dengan begitu, lapisan ganda untuk menyembunyikan apapun tidak akan berhasil. Dalam situasi terburuknya, para gadis itu sudah mencari alasan jika sampai mereka ketahuan. Anehnya, kedua polisi itu menyerah seolah-olah tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Setelah kedua polisi itu pergi, Lily lantas menanyakan perihal dompet yang mereka curi. Sayangnya, dompet itu menghilang. Pada saat yang sama, seorang pria menunjukkan sebuah dompet kepada gadis-gadis itu dan menghilang di balik gang yang gelap. Di malam hari, di hotel tempat Klaus menginap,
Seorang gadis berambut merah yang juga merupakan salah satu anggota Tomoshibie sedang menyamar sebagai waiter dan masuk ke kamar kos dengan dalih mengantar wine. Ternyata di balik label pada botol wine tersebut terdapat kata sandi yang dicari Klaus, serta informasi yang telah mereka kumpulkan. Mereka mengkonfirmasi kalau senjata biologis atau boneka Hades masih berada di fasilitas Andy dan belum pernah meninggalkan tempat itu sekalipun. Selain itu, menyusupi fasilitas itu terbukti sulit, bahkan dengan penyamaran pun sangat mustahil untuk dilakukan. Satu-satunya pilihan yang dapat mereka ambil adalah menyusup secara terbuka atau terang-terangan. Setelah selesai menerima laporan, Klaus memutuskan pergi keluar. Tentunya itu adalah hal yang tidak direncanakan, hingga kakinya berhenti di sebuah air mancur. Di sini Elna muncul dan mencoba menggoda Klaus, namun Klaus sama sekali tidak tergoda. Elna pun bertanya apakah Klaus merasa gugup, karena Elna dapat melihat adanya kegelisahan di mata Klaus. Di sini Klaus mengungkapkan umurnya, yang dimana Klaus hanya lebih tua 2 tahun dari anggota Tomoshibie tertua, yang saat ini berusia 18 tahun. Klaus menyatakan bahwa ia merasa gelisah dan takut, karena ini adalah pertama kalinya hidup orang lain ada di tangannya. Klaus takut dengan pengalamannya yang tidak begitu banyak mungkin akan membunuh bawahannya. Elna lantas memegang tangan Klaus untuk meredakan kekhawatirannya tersebut. Malam setelah itu, Klaus sedang sibuk membuat teks sandi yang dikodekan. Tiba-tiba saja pintu kamarnya diketuk. Gadis berambut merah kembali muncul dengan penyamaran yang tetap sama. Gadis itu memberitahu Klaus kalau Lily ingin mengadakan pesta makan malam dan meminta Klaus untuk bergabung bersama mereka. Setelah banyak penolakan yang ia berikan, Klaus akhirnya menyetujuinya dan berpikir tidak ada salahnya untuk menyenangkan hati bawahannya. Tempat yang dipilih untuk pesta dimiliki oleh pemilik restoran yang memiliki tingkat ketidakpercayaan tertentu terhadap kekaisaran. Meskipun mereka tidak melakukan kegiatan mata-mata, tapi setidaknya pemilik restoran tersebut masih akan menyimpan rahasia mereka jika sesuatu terjadi. Pesta dimulai dengan keluh kesah para anggota Tomoshibie selama menjalankan tugas mereka, dan juga mereka merasa senang dapat makan bersama dengan Klaus. Secara di istana Kagero, para gadis akan memasak makanan mereka sendiri, dan Klaus akan mengurusi dirinya sendiri. Jadi tidak ada kesempatan bagi mereka untuk makan bersama seperti ini. Sekembalinya dari toilet, Klaus terkejut melihat semua gadis terbaring di lantai. Awalnya Klaus mengira jika mereka telah diserang. Tapi ketika Klaus dengan hati-hati mendekati mereka, ternyata mereka semua tertidur. Wajar saja sih, soalnya mereka kerja dari pagi sampai malam. Jadi mereka tidak memiliki waktu istirahat sama sekali. Karena tidak tega untuk membangunkan mereka, akhirnya Klaus memutuskan menyewa ruangan itu untuk malam ini dengan uang pribadinya sendiri. Keesokan harinya, Lily adalah orang pertama yang terbangun. Ketika Lily menyadari situasi di sekitarnya, Lily dengan panik membangunkan semua anggota Tomoshibie. Siapa tahu Klaus akan melakukan sesuatu yang mengerikan, atau mungkin akan memarahi mereka. Namun bertentangan dengan pikiran mereka, Klaus hanya menunjukkan ekspresi lembut yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Klaus kemudian menjelaskan rincian rencana mereka. Tim Tomoshibie akan melakukan aksi di tengah malam. Para gadis akan menyelinap dari arah timur, sementara Klaus akan menyelinap dari arah barat sendirian. Di awal misi, para gadis Tomoshibie bermain batu gunting kertas untuk menentukan siapa yang akan membawa barang bawaan terberat, dan terpilihlah gadis berambut putih. Gadis itu pun merasa kesal pada Lily karena telah menjebaknya untuk memilih batu, sementara anggota lainnya memilih kertas. Namun Lily pura-pura tidak tahu. Tim Tomoshibie saat ini berada di sebuah gudang besar yang kemungkinan menjadi tempat penyimpanan gas atau minyak untuk penelitian. Di sana mereka bertemu pria parubaya bernama Guido, yang ternyata adalah gurunya Klaus, sekaligus anggota dari tim mata-mata Homura. Jadi Klaus sebenarnya hanyalah anak yatim piatu yang tinggal di sebuah kota bernama kota kemiskinan. Bahkan Klaus dijauhi oleh anak-anak yatim lainnya. Klaus bertemu Guido secara kebetulan dan diundang ke Homura. Guido juga yang memberi nama Klaus padanya. Klaus menyatakan bahwa ketika Homura baru didirikan, Klaus bahkan lebih lemah dari gadis-gadis itu. Klaus hanya beruntung menerima bimbingan dari mereka dan membangun kemampuannya sendiri. Namun tidak peduli berapa kali Klaus menantang Guido, ia tidak pernah bisa menang melawannya.
Itu karena Guido lebih cepat 0,1 detik darinya. Dan kali ini orang yang tidak bisa dikalahkan oleh Klaus berdiri tepat di hadapan para gadis Tomoshibie. Tapi mereka merasa bingung karena seharusnya Guido sudah mati bersama anggota Homura lainnya. Dan juga seharusnya Guido tidak berada di wilayah musuh. Dan alasan mengapa tim mata-mata legendaris Homura berhasil dimusnahkan itu semua karena guru Klaus, Guido adalah pengkhianatnya. Guido lantas mengambil benda bulat di pinggangnya dan melemparkan ke arah para gadis. Di tempat lain, Klaus dapat mendengar suara ledakan yang datang dari arah timur, arah di mana para gadis menyusup. Dan suara ledakan ini mirip dengan bom yang biasa digunakan gurunya. Klaus yakin jika gurunya sudah mati, meskipun mayatnya dipenuhi luka-luka yang membuatnya sulit dikenali. Kembali ke tempat para gadis, bom yang baru saja dilepaskan Guido tidak banyak memberikan dampak. Tampaknya itu hanya sebagai sinyal bahwa pertempuran telah dimulai. Saat ini para gadis sedang bersembunyi di balik tangki, sembari menyiapkan strategi apa yang akan mereka gunakan untuk melawan Guido. Namun Guido bisa menebak maksud dari gadis-gadis itu. Pertempuran pun menjadi 7 vs 1. Para gadis lantas mengarahkan pistol mereka ke arah Guido. Namun Guido berlari secara zigzag ke arah mereka, sambil sesekali memblokir peluru dengan pedangnya. Dalam sekejap mata, Guido sudah berada di hadapan mereka, membuat para gadis itu terpaksa menyembunyikan diri di balik kegelapan. Guido tidak peduli dengan gadis-gadis lainnya dan langsung mengejar Lily. Lily berlari sekuat tenaga, namun Guido perlahan demi perlahan mengejarnya. Ketika Lily hampir tertangkap, suara siulan terdengar yang menjadi sinyal untuk perangkap mereka. Tiba-tiba saja kaki kanan Guido sudah terbungkus kawat yang tak terhitung jumlahnya. Dan juga gadis Tomoshibie lainnya mulai menyerang Guido dari segala arah. Mereka berpikir bahwa tidak ada cara bagi Guido untuk menghindari serangan mereka. Tapi pemikiran mereka salah. Guido dengan mudah melepaskan kawat di kaki kanannya dan menendang salah satu anggota Tomoshibie hingga tak sadarkan diri. Mereka menyadari bahwa saat ini mereka bertarung dengan musuh yang kemungkinan besar lebih kuat dari orang yang tidak bisa mereka kalahkan selama 1 bulan belakangan ini. Guido lalu meminta mereka untuk keluar, jika tidak temannya akan kehilangan jarinya. Lily memutuskan untuk keluar dan mengulur waktu bagi anggota lainnya untuk membuat rencana baru. Setelah bertukar percakapan sebentar, gadis berambut merah muncul di sebelah Lily dan membisikkan sebuah rencana. Dan tiba-tiba saja sebuah bom dilempar ke arah Guido. Namun Guido terlihat sangat tenang, dan juga pertempuran di antara mereka hanya berlangsung sesaat, berakhir dengan kebalikan yang dipikirkan oleh mereka. Karena di sini Guido berhasil mengalahkan mereka semua tanpa tersisa satupun. Cerita beralih ke Klaus. Sekarang yang dipikirkan Klaus bahwa ia ingin cepat-cepat sampai ke tempat para gadis berada, karena Klaus tidak ingin kehilangan rekannya untuk kedua kalinya. Tapi di tengah perjalanan, Klaus dihadang oleh seorang mata-mata yang tampaknya cukup hebat, bersama dengan 4 orang prajurit. Di sini mata-mata itu menertawakan kebodohan Klaus yang telah masuk ke dalam jebakan mereka, dan mengatakan bahwa peta yang dicuri bawahannya itu palsu, dan juga kekaisaran sudah mengetahui setiap pergerakan mereka. Klaus menjawab bahwa ia tidak punya waktu untuk bermain. Di ruang tertutup itu, api menyebar dalam sekejap mata, tidak memberi kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Hanya Klaus yang terbebas dari api serta menggunakan pakaian tahan api. Namun mata-mata itu juga bisa menghindarinya meskipun kakinya terluka parah. Klaus lantas mengatakan jika ia sengaja masuk ke dalam perangkap mereka dan kemudian membunuhnya. Sementara itu di tempat para gadis, Guido kecewa dengan kinerja para gadis Tomoshibie yang tidak tahan lama. Padahal Guido masih ingin bermain-main dengan mereka. Di sini Guido menerima transmisi dari salah satu sekutunya kalau Klaus berhasil melarikan diri. Ketika Guido membalikkan badannya, ia mendapati Lily yang telah terbangun. Lily menyadari bahwa tujuan Guido sejak awal adalah Klaus. Klaus diberikan julukan sebagai mata-mata terkuat oleh Guido. Julukan tersebut bukanlah lelucon semata, karena kekaisaran dan mata-mata dari negara lain sangat mewaspadai Klaus. Dan mereka pernah mencoba untuk membunuh Klaus. Seharusnya ketika Homura dimusnahkan, rencananya Klaus akan mati dalam misi yang berbeda. Meski begitu, Klaus bisa kembali hidup-hidup. Bagi kekaisaran, Klaus adalah keberadaan yang terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Guido lalu memancing perhatian Klaus dengan mengeluarkan suara tembakan. Guido yakin jika Klaus akan datang ke sini menyelamatkan para gadis itu.
meskipun ia harus mempertaruhkan nyawanya sekalipun. Setelah 5 menit berlalu, Klaus tidak kunjung datang, membuat Guido merasa heran. Namun tiba-tiba saja Lily tertawa dan bertanya berapa lama lagi mereka harus terus bermain. Pada saat yang sama, Guido menerima transmisi yang berasal dari ruangan tepat di sebelah laboratorium penelitian. Rupanya Klaus tidak pergi menyelamatkan gadis-gadis itu dan lebih memilih menyelesaikan misinya. Oke guys, kita flashback sebelum dimulainya misi, tepatnya saat pesta makan malam. Klaus memanggil Lily ke kamarnya dan menugaskannya untuk melakukan beberapa pekerjaan yang cukup berbahaya. Klaus mengungkapkan kalau istana Kagero telah disadap, jadi setiap gerak-gerik mereka telah diawasi, dan juga informasi yang selama ini mereka kumpulkan hanyalah sia-sia. Mereka hanya perlu menipu musuh seolah-olah mereka masuk ke dalam jebakan yang telah dipersiapkan. Flashback berakhir. Di sini Guido tidak menyangka jika Klaus akan memprioritaskan misi di atas hidup sekutunya dan menyuruh Klaus untuk datang ke sini dalam waktu 5 menit. Jika tidak, Guido akan membunuh mereka semua. Tapi Klaus menolak dan mengatakan bahwa ia tidak peduli terhadap nyawa gadis-gadis itu. Sebenarnya Klaus telah mengantisipasi kalau Homura akan dikhianati tepat ketika ia menemukan alat penyadap di istana Kagero. Klaus mengingatkan Guido kalau ia lupa jika mereka punya aturan tertentu di istana Kagero, yang dimana mereka harus selalu serius saat pergi, yang artinya hanya gunakan kemampuan spesialmu di luar istana Kagero. Selama ini Guido dan pihak kekaisaran bertingkah seolah mereka tahu segalanya, namun kenyataannya tidak. Klaus kemudian menyerahkan urusan Guido kepada mereka. Guido benar-benar tidak mengerti dengan pemikiran Klaus, bagaimana produk gagal dapat menang melawannya. Di sini Lily menyatakan bahwa mereka tidak memerlukan bantuan dari Klaus. Seketika itu juga sejumlah besar gelembung yang berisi gas beracun keluar dari tubuh Lily. Lily kemudian berlari ke arah Guido dengan gelembung yang membalut tubuhnya. Tapi Guido berhasil menghindari gelembungnya dan menebas punggung Lily. Lily pun kalah. Guido menyadari ada sedikit busa di punggung tangannya. Rupanya ia tidak sepenuhnya menghindarinya. Tanpa ragu Guido langsung menghapus, dan Guido tidak merasakan adanya perubahan seperti sakit atau apapun itu. Tiba-tiba saja sebuah pipa jatuh hampir menimpa Guido. Untungnya Guido dapat menghindarinya. Kemudian sesuatu menusuk punggung Guido membuatnya memuntahkan darah. Guido tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seharusnya Lily dan yang lainnya saat ini tidak mampu untuk bergerak. Ketika Guido melihat ke belakang, berdiri seorang gadis berambut pirang, dan dia adalah Elna, yang selama ini bersembunyi di dalam tas yang dibawa oleh gadis berambut putih. Rupanya Elna merupakan plot twist terbesar di volume ini. Sejak awal Klaus hanya memperkenalkan 7 orang anggota Tomochibi. Awalnya yang datang ke base Tomochibi ada 7 gadis. Sedangkan Elna, anggota ke-8 datang di hari kedua karena terlibat dalam masalah. Dan karena musuh sudah menyadap base mereka, makanya Klaus mengelabui mereka. Bahkan dalam aturannya, Klaus sudah menyatakan bahwa mereka harus hidup sebagai 7 orang. Dalam kesehariannya, ke-8 gadis itu tidak saling menyebut nama, sehingga musuh mengira jika mereka memang hanya 7 orang. Lily kemudian membebaskan gadis-gadis lain yang ditahan oleh Borgol. Mereka memutuskan untuk melarikan diri dan menyerahkan sisanya kepada Klaus. Meskipun terluka, Guido tidak akan membiarkan mereka melarikan diri semudah itu. Lily dan yang lainnya tidak menyangka jika Guido dapat mengejar mereka dengan kondisi tubuhnya yang bisa dikatakan hampir sekarat. Ketika Guido hendak mengarahkan pistolnya ke arah mereka, saat itu juga pistolnya terhempas dan sosok Klaus muncul. Klaus selalu melemparkan koper yang berisi senjata biologis kepada Lily dan menyuruh mereka untuk pergi. Sementara itu, tubuh Guido terhempas ke langit dan dapat dipastikan kalau pemenangnya adalah Klaus. Dengan demikian, misi mustahil berakhir dengan sukses. 1 minggu setelah keberhasilan misi mustahil, para gadis dikumpulkan di ruang pertemuan dan masing-masing dari mereka memegang koper. Dan karena tugas mereka telah selesai, maka tim Tomochibi akan dibubarkan dan para gadis itu akan kembali ke sekolah masing-masing. Setelah kepergian gadis-gadis itu, Klaus pergi untuk menyelesaikan tugas terakhir dari tim Tomochibi ke kantor Kabinet Republik Din. Di sana seorang pria sudah menunggu. Semua orang memanggilnya C. Si C ini adalah bos dari setiap mata-mata Republik Din. Jadi semua instruksi untuk tim mata-mata Republik Din datang darinya. Setelah Klaus menyelesaikan laporannya,
C memberikan pujian kepadanya. Si C bertanya kepada Klaus sekaligus ingin memastikan apakah Klaus benar-benar membubarkan Tomoshibie. Padahal ia berharap mereka terus bersama sebagai sebuah tim. Tapi Klaus menyatakan bahwa ia tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka lagi. Meskipun Klaus mengakui kemampuan mereka, tapi ia masih khawatir dengan ketidakpengalaman mereka semua. Klaus kembali mengingat pertemuannya dengan Guido setelah sekian lama. Banyak hal yang ingin Klaus tanyakan kepada Guido. Kenapa Guido mengkhianati Homura? Kenapa Guido harus membunuh mereka kecuali dirinya? Ketika Klaus berhasil mengalahkannya, Guido tidak menyangka kemampuan Klaus telah meningkat dengan pesat. Di sini Klaus mengajak Guido untuk kembali dengannya dan bersama-sama membangun kembali Homura. Guido merasa heran dengan permintaan Klaus, tapi Klaus menjawab jika Guido adalah satu-satunya keluarganya yang tersisa. Klaus lantas mengambil beberapa perlengkapan medis dan bertanya mengapa Guido mengkhianati Homura. Guido hanya menyebut Hebi. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu ular. Jadi itu semua ada hubungannya dengan tim mata-mata baru kekaisaran yang disebut tim Hebi. Sebelum Guido sempat melanjutkan perkataannya, sebuah peluru ditembakkan kepadanya. Seketika itu juga Guido mati. Klaus menyadari jika Guido berusaha melindunginya. Sebelum kematian menjemputnya, Guido sempat membisikkan beberapa kata kepada Klaus. Sekembalinya ke istana Kagero, Klaus langsung disambut dengan kesunyian. Saat ini Klaus bertekad untuk membalaskan dendamnya terhadap tim mata-mata misterius bernama Hebi itu. Klaus pergi menuju ruang pertemuan dan meratapi apakah keputusan yang ia pilih telah benar. Ketika Klaus sadar, seluruh tubuhnya sudah dipenuhi kawat. Di saat yang sama, Klaus melihat adanya pistol yang mengarah padanya, yang ternyata adalah perbuatan para gadis Tomoshibie. Klaus terkejut melihat kehadiran mereka. Rupanya gadis-gadis itu berpura-pura memenuhi permintaan Klaus untuk kembali ke sekolah masing-masing. Mereka menuntut Klaus untuk kembali melanjutkan tim Tomoshibie. Mereka juga mengancam akan menghancurkan lukisan yang telah dibuat Klaus sepanjang waktunya, jika Klaus tidak menyetujui tuntutan mereka. Tapi yang mereka dapati malah kalimat andalan Klaus. Berapa lama lagi ia harus bermain? Bahkan Klaus tidak segan untuk mengijak lukisannya. Klaus mengatakan kalau ia tidak akan lagi terikat dengan masa lalu dan akan menjalani hidupnya sebagai bagian dari Tomoshibie. Oke guys, sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.